Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah hukum Ohm. Nah, jadi ini materi yang kedua ya. Oke, nah kita langsung aja. Materi hari ini adalah hukum Ohm. Sekali lagi, tujuan dari materi hari ini adalah agar kalian bisa memahami tentang penerapan hukum Ohm dalam rangkaian yang sederhana. Oke, tahap yang pertama. Nah, hukum Ohm, apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm itu menyatakan bahwa besar arus yang melalui sebuah penghantar itu sebanding dengan beda potensial atau V pada ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatan atau R, itu penghantar. Nah, sehingga dapat dirumuskan bahwa itu sebanding dengan V, I sebanding dengan V sama-sama di atas, dan I berbanding terbalik dengan R. I-nya di atas, R-nya di bawah. Apa artinya sebanding? Sebanding itu artinya jika V-nya membesar, maka I-nya juga akan membesar. Sedangkan kalau berbanding terbalik, artinya kalau hambatan membesar, maka arusnya justru akan turun. Artinya, arus itu akan sangat besar ketika tegangannya sangat tinggi dan hambatannya sangat kecil. Namun arus itu akan sangat kecil jika tegangannya sangat kecil namun hambatannya sangat besar. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, sejarahnya hukum Ohm itu ditemukan oleh orang yang bernama George Simon Ohm. Nah, hukum Ohm ini merupakan hukum dasar dari rangkaian listrik sederhana. Nah, penemuannya Ohm ini didasarkan dari sebuah percobaan sederhana. Nah, jadi Ohm itu menggunakan sebuah sumber tegangan DC ini ya, namanya DC generator, dihubungkan dengan sebuah resistor yang bisa digeser. Jadi namanya hambatan geser, resistor geser. Artinya apa sih geser itu? Jadi ini nilainya, nilai hambatannya itu bisa diubah-ubah. Jadi dia melakukannya adalah dengan sebuah tegangan tertentu, tegangannya dinaikkan dari DC generator dengan hambatan tertentu. Kemudian dia mengamati arus yang dibaca oleh ampere meter. Ingat, ampere meter itu adalah alat untuk mengukur tegangan listrik. Arus listrik. Nah, besar arusnya ini dicatat dalam sebuah grafik nantinya. Jadi sumbu X-nya adalah tegangan. Tegangan ya, sumbu Y-nya adalah arus. Nah, nanti dicatat kalau tegangannya 0, arusnya berapa, tegangannya 1, arusnya berapa. Tadi sampai ketemu titik-titik seperti ini. Lalu dibuat sebuah kurva dan dinyatakan sebuah hubungan. Nah, dan ternyata grafiknya seperti ini. Jadi, grafik hukum Ohm itu menunjukkan sekali lagi sumbu X sebagai variabel yang bisa diubah-ubah atau variabel bebas, yaitu tegangan. Sedangkan sumbu Y adalah arus atau variabel yang diamati. Nah, ternyata kalau titik-titiknya seperti ini, contoh nih titiknya, titik 1, titik 2, kalau ditarik ternyata bentuknya adalah garis lurus. Nah, dari percobaan ini kalian nanti hasil grafik seperti ini kalian nanti bisa menentukan besar hambatan. Besar hambatannya ternyata adalah sepergradien atau sepergradien grafik. Nah, ingat ya, gradien itu adalah delta Y per delta X. Jadi kalau sepergradien atau hambatannya adalah sepergradien, berarti delta X per delta Y. Nah, delta X-nya adalah V, delta Y-nya adalah I. Maka nanti hambatannya adalah V per I. Nah, jadi kalau ada kurva seperti ini, kalau ditanyakan hambatan, maka kalian tinggal langsung aja bagi, yaitu delta X dibagi delta Y. Mana sih delta X? Nah, ini kita perhatikan grafik ini. Delta nih, R-nya berapa? Nah, kita ambil misalnya titik ini yang kita ambil. Delta X itu berarti ini, dari 0 sampai sini. Nilainya berapa? 10. Delta Y-nya berapa? 2. Berarti hambatannya adalah 10 dibagi 2, yaitu 5 ohm. Nah, kalian boleh aja dari titik mana aja bebas. Contoh nih, kita ambil titik yang ini. Maka dari sini ke sini adalah 25, sedangkan tarik ke sini ini adalah 5. Berarti hambatannya adalah 25 dibagi 5. Hasilnya juga sama, 5 ohm.
Nah, cuma hati-hati, nggak semua soal nanti sumbu V-nya itu di sini. Jadi, dan sumbu I-nya sebagai, dan arusnya sebagai sumbu Y. Bisa jadi nanti soalnya berkebalikan, yaitu kurvanya misalnya bentuknya seperti ini. V-nya di atas, I-nya di sumbu X. Nah, kalau soal grafiknya seperti ini, gimana nanti R-nya? Ya, R-nya tetap V per I. Jadi nanti delta Y dibagi delta X. Nah, seperti itu. Jadi kalau ngecekin soal seperti ini, hati-hati, pastikan kalian amati sumbu X-nya siapa, sumbu Y-nya siapa. Itu ya. Oke, sebagai contoh, ini soal ujian nasional. Dari hasil suatu percobaan hukum Ohm diperoleh grafik hubungan antara tegangan V dan kuat arus I, seperti gambar di samping. Nilai hambatan yang digunakan dalam percobaan tersebut adalah titik-titik. Nah, kita lihat dulu. Kalau sebelum mengerjakan, maka langkah yang ini tidak kelihatan, nggak kepotong ya. Ini harusnya ada tulisannya ampere. Ya, oke. Nah, kita lihat sumbu X-nya ternyata ampere. Ampere adalah satuan dari arus. Jadi ini adalah I. Sedangkan sumbu Y-nya volt. Volt adalah satuan dari tegangan, berarti V. Nah, kita ingat tadi hukum Ohm, I sama dengan V per R. Pindah ruas, IR sama dengan V, dan R adalah V per I. Nah, sehingga sekali lagi, hambatan dapat diperoleh dari tegangan dibagi arus. Nah, karena tegangannya sumbu Y, maka ini delta Y dibagi delta X. Tuh. Nah, kita lihat, mau ambil titik yang mana bebas. Misalnya kita ambil titik yang paling ujung. Delta Y-nya dari sini sampai bawah, yaitu 3. Delta X-nya adalah 1,5. Maka R adalah delta Y per delta X sama dengan 3 dibagi 1,5. Hasilnya adalah 2 ohm. Maka jawabannya adalah D. Nah, sesederhana itu untuk grafik hukum Ohm. Nah, kita lanjut. Nah, lanjutannya adalah tentang penerapan hukum Ohm pada rangkaian hambatan. Nah, tadi kita udah tahu ya bahwa hukum Ohm itu sebenarnya adalah hukum yang mendasari sebuah rangkaian elektro sederhana, baik itu seri, paralel maupun campuran. Tadi kalau kalian masih ingat, bunyi hukum Ohm itu adalah I sama dengan V per R. Nah, dari rumus ini sebenarnya kalian bisa tahu ya bahwa I sebanding dengan V. Artinya apa tadi? Kalau tegangan naik, tegangan tinggi, maka I tinggi. Tapi kan kalau R-nya tinggi, maka I justru rendah karena dia berbanding terbalik. Nah, bermodal rumus ini, beberapa besaran rangkaian dasar elektronika dapat dipahami. Sebagai contoh, berdasarkan hukum Ohm, jika hambatan naik, sekali lagi, maka arus akan turun. Oleh karena itu, jika kita memegang listrik apapun ya, fasa di rumah gitu, namun kita menggunakan alas kaki, isolator hambatan, maka arus listrik yang melalui tubuh kita akan sangat kecil, sehingga lebih aman ya sebenarnya, nggak aman dari kesetrum. Kita ambil ilustrasinya seperti ini. Nah, kita anggap ini orang memegang suatu alat elektronik. Nah, kalau kita tidak memakai alas kaki, kita lihat ya di bawah ini, dia nggak pakai alas kaki, maka ketika kesetrum, seperti ini, nah, maka kaki kita akan menyentuh ground. Ground itu apa sih? Ground itu bumi. Jadi ground ini adalah bumi. Nah, maka kalau kita memegang listrik, maka kita akan kesetrum. Kenapa? Karena ini membuat rangkaian tertutup. Dan listrik itu bisa mengalir pada rangkaian tertutup. Lihat ya rangkaian tertutupnya ya. Coba garis ini. Ini rangkaian tertutup yang membuat kita bisa kesetrum. Nah, gitu. Tapi kalau kalian memegang rangkaian listrik menggunakan, oh ini geser. Ini kotakan hitamnya harus di sini. Nanti di PPT bawa benerin. Oke, di sini harusnya ya. Nah, anggap ini menggunakan alas kaki yang berupa isolator ya, jangan konduktor ya, isolator. Maka ketika kita memegang listrik, maka seolah-olah ada hambatan baru di sini. Hambatan ini akan mengeblok arus dari tubuh kita ke ground. Dan sehingga seolah-olah tubuh kita tidak menyatu dengan ground dan ini tertutup. Nah, sehingga kalau kita menggunakan alas kaki yang cukup proper, cukup bagus, maka yang terjadi adalah
kita tidak akan kesetrum kalau kita memegang listrik. Nah, kenapa? Karena rangkaiannya tidak lagi tertutup, terputus di sini. Jadi rangkaiannya seolah seperti ini. Nah, ini tubuh kita. Nah, ini keputus di sini. Kenapa adanya isolator? Nah, isolator ini kenapa bisa memutus? Karena tadi ingat, I sama dengan V per R. Semakin besar hambatan, maka arusnya semakin kecil. Jadi kalau R-nya sangat tinggi, arusnya kecil. Tapi kalau kalian R-nya rendah, maka I-nya besar. Contoh, kalau kalian megang seperti ini, pakai sandal, tapi sandalnya dari besi. Misalnya kalian lagi aksi latihan debus, misalnya pakai sandal besi. Pegang listrik, ya tetap kesetrum. Kenapa? Karena isolatornya tidak cukup kuat. Bahkan logam itu bukan isolator. Nah, makanya pastikan kalau kalian mau benerin listrik di rumah, lebih aman pakai alas kaki yang terbuat dari isolator kuat seperti karet. Jangan cekeran. Seperti itu. Nah, kalian bisa melakukan percobaan sederhana di rumah sebenarnya kalau kalian megang PC, tahu ya komputer itu kan ada bagian belakangnya yang terbuat dari besi. Pegang aja nggak apa-apa, paling setrum kecil-kecilan, nggak sakit banget kok, tapi kesetrum. Kalau kalian nggak pakai alas kaki. Nah, coba bandingin kalau kalian pakai sandal. Sandal yang terbuat dari karet ya, sandal swallow atau apalah, jangan sandal besi sekali lagi. Pegang belakang PC, pasti nyetrum, tidak nyetrum. Ya, kalaupun nyetrum lebih kecil gitu. Tapi jangan megang sutet. Misalnya kalian, wah saya pakai alas kaki, terus kalian nyoba megang listrik langsung dari sumbernya di PLN tiang listriknya. Jangan. Kenapa? Karena isolatornya tidak cukup kuat untuk memblok tegangan yang sangat tinggi. Karena ingat, kalau V-nya sangat tinggi, R-nya tinggi, tetap aja arusnya cukup tinggi. Seperti itu. Oke. Next adalah penerapan hukum Ohm pada soal. Nah, ini yang seringnya lazim ada di soal-soal SMA, baik UTBK, dulu UN kalau ada, maupun jalur-jalur mandiri masuk perguruan tinggi. Nah, jadi hukum Ohm sekali lagi disampaikan dapat menyelesaikan suatu rangkaian listrik tertutup sederhana. Penyelesaian hukum Ohm secara umum dapat mengikuti langkah di bawah ini. Jadi langkah yang pertama adalah cari hambatan pengganti atau R pengganti. Yang kedua adalah cari tegangan total. Nah, ini clue baru nih, mencari tegangan total. Kenapa ada total? Karena tegangannya, sumber tegangan itu belum tentu satu. Kalau kalian masih ingat di materi SMP, sumber tegangan itu simbolnya seperti ini. Ada dua garis sejajar, yang satu panjang, yang satu pendek. Yang panjang ini menggambarkan kutub positif, ini positif. Yang pendek menggambarkan kutub negatif, ini negatif. Nah, kenapa bisa total? Contoh sederhana gini, pernah masang baterai ya? Kalau masang baterai kan selalu seperti ini. Nah, ada yang ada cenilannya itu positif, negatif. Pasti seperti ini. Kalau kalian pernah main Tamiya atau apa, ini negatif, ini positif. Ternyata sumber tegangan ini kalau dia akan semakin kuat jika positif bertemu negatif. Maka rangkaian yang seri positif ketemu negatif ini justru akan memperkuat baterai. Nah, lain cerita jika masangnya seperti ini. Ini positif, ini negatif, terus disambungkan dengan baterai positif negatif. Nah, kalau sejenis seperti ini ketemu, maka dia justru akan melemah, mengurang. Sedangkan kalau positif ketemu negatif, dia akan semakin menambah. Nah, sebagai contoh, misalnya gini, ada gambar seperti ini. Nah, ini misalnya 2 volt, ini 3 volt. Nah, lihat panjang positif, ketemu negatif, kita tarik set, positif ketemu negatif, maka dia jumlahnya menjadi 5 volt. Tapi kalau seperti ini negatif, ini positif, positif, negatif, lihat positif ketemu negatif, 2 volt, anggap sama ya masiannya, 2 volt, 3 volt, maka hasilnya adalah minus 1 volt, karena dia positif bertemu positif. Kalau 3 gimana, Pak? Nah, oke, kita coba. Kalau 3 misalnya seperti ini. Nah, misalnya ini 6 volt, 2 volt, 3 volt. Nah, kalian ambil salah satu patokan, satu aja, jangan banyak. Misalnya Bapak patokannya yang ini, yang 6 volt. Kita ambilnya dari panjang. Panjang ketemu pendek. Panjang ketemu pendek, maka ditambah. Maka 6 tambah 2. Nah, berikutnya jangan dari sini, tapi dari sini. Tetap balik lagi dari sini. Panjang ketemu
panjang. Lihat, panjang ketemu panjang. Maka karena sesama, maka dikurangi. Maka ini min 3. Sehingga hasilnya adalah 5 volt. Nah, bisa dipahami ya. Oke, langkah yang ketiga adalah cari I total. Oke, biar lebih jelas langsung kita ambil contoh seperti ini. Ini Bapak ambil dari soal ujian nasional tahun 2013. Diambil dari websitenya Kak Ajas kalau nggak salah itu. Kak Ajas, cari bisa di Google. Nah, soalnya seperti ini. Ada hambatan R1 nilainya 2 ohm. Ini 2 ohm. R2-nya adalah 4 ohm. R3-nya adalah 6 ohm. Sumber tegangannya ada 2. Nah, seperti step yang tadi, Bapak nggak akan ngikutin ini ya. Nggak usah dibaca ini. Ini sama aja sih sebenarnya. Cuma ngomongnya biar lebih enak. Jadi nggak usah ngikutin step di sini. Nah, yang pertama, ingat ya tadi ya, cari R total dulu. Ya, kita lihat R1, R2, R3. Kalau kalian tarik garis seperti ini, itu tidak ada cabangnya. Berarti ini adalah rangkaian seri, sehingga R total dengan mudah kita tulis 2 tambah 4 tambah 6. Tinggal jumlahin, hasilnya adalah 12 ohm. Oh, ini salah. 12 ohm. Bagus. Nah, lanjut. Nah, langkah yang kedua adalah cari V total. V total tadi ingat ya, kita lihat ada E1, E2. Kita patokannya E1 misal. Panjang kita tarik, ketemu panjang. Panjang ketemu panjang berarti dikurangi, yaitu 9 kurangi 3, yaitu 6 volt. Maka tinggal kita cari I total dari hukum Ohm. I adalah V per R. V-nya adalah 6, R-nya adalah 12. Sehingga hasilnya adalah setengah ampere atau 0,5 ampere. Jawabannya adalah D. Ini salah ya, ini 12, ini 0,5 ampere. Oke, bisa dipahami? Agak sulit. Oke, nah sekarang bagaimana jika hukum ohmnya lebih lanjut? Kalau tadi itu adalah permasalahan level dasar yang sederhana, hanya rangkaian seri atau rangkaian paralel. Sekarang bagaimana jika soalnya itu adalah berupa gabungan dari rangkaian seri dan paralel? Nah, caranya masih sama persis, yaitu cari R total dulu, cari V total, habis itu cari I total. Masih sama di step 1. Nah, bedanya adalah kalau di rangkaian gabungan seri paralel ada beberapa rumus khusus tambahan. Yang pertama adalah rumus khusus bagian seri. Ingat ya, sifat rangkaian seri adalah arus selalu tetap dan tegangan terbagi. Jadi kita punya I seri adalah I sama dengan I total. Contoh sederhananya gini. Misalnya kita punya rangkaian seri seperti ini. Kalau yang masuk ke sini arusnya adalah 6 ampere, maka di sini juga 6 ampere, di sini juga 6 ampere. Karena arusnya selalu tetap. Nah, sehingga I seri adalah I total. Nah, tapi kalau yang ditanyakan tegangan, karena tegangannya terbagi, misalnya ini 2 ohm, ini 6 ohm, ini 4 ohm. Nah, yang ditanyakan adalah tegangan. Misalnya tegangan pada 2 ohm, maka tinggal I total dikali R seri. Tegangan 2 ohm. Maka kita tinggal V pada 2 ohm itu adalah I total. I totalnya 6 ampere. Ini ya, ini nanti 6 ampere. Kalau di soal harus cari dulu nanti 6 ampere ya. I total kali R seri. R yang ditanyakan 2 ohm. Berarti hasilnya 12 volt. Nah, kalau yang di sini berarti nanti tinggal V sama dengan I kali R lagi. I-nya adalah 6, R-nya 6, berarti 36 volt. Di sini tadi berapa? 12 volt. Nah, dengan mudah di sini nanti adalah 24 volt. Lihat, tegangannya terbagi, tidak sama. Di sini 12 volt, di sini 36 volt, di sini 24 volt. Nah, bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, nah makanya sifat rangkaian seri yang utama adalah pembagi tegangan. Tegangannya lihat berbeda-beda. Dan semakin besar hambatan, dia akan mendapatkan tegangan yang lebih besar. Ini sifat rangkaian seri. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel, sifatnya adalah arusnya itu terbagi. Jadi, misalnya ada seperti ini. Misalnya ini adalah 4 ohm. Misalnya di sini adalah 6 ohm. Oke, atau berapalah. Enaknya ada dengar.
4 sama 8. Nah, 8 bisa 8. 8 dikali 2 nggak bisa. 12. Nah, asal aja 6 ohm. Nah, arus masuknya misalnya adalah 2 ampere. Nah, seperti ini. Nah, arus yang lewat atas sama lewat bawah berarti akan berbeda. Tidak akan 2 lewat sana, 2 lewat sana. Cuma sifatnya tegangannya selalu sama. Nah, jadi misalnya kita buat soal benerannya. Nyambung nggak? Oke, sumber tegangan ini adalah 12 ohm, ini misalnya 4 bisa nggak bisa 6 ohm. 6 sama 12, nanti ini misalnya tegangannya adalah 10 volt. Nah, misalnya soal seperti ini. Nah, jadi ini kan rangkaian paralel murni ya. Nah, jadi kalau sifat pada rangkaian paralel, tegangan selalu tetap dan arus terbagi. Jadi kalau di sini 10 volt, maka tegangan di sini akan 10 volt, tegangan di sini juga akan 10 volt. Itu adalah sifat rangkaian paralel. Nah, namun I-nya akan berbeda. Jadi kita lihat cara tadi masih ingat ya, cari R total dulu. Langkah pertama, R total antara 6 sama 12 berarti dikali bagi jumlah, karena cuma 2. Hasilnya adalah 4 ohm. V totalnya adalah 10 volt, maka I total adalah dengan mudah V per R 10 dibagi 4 yaitu 2,5. Maka yang lewat sini adalah 2,5 ampere. Nanti, ketika dia masuk sini 2,5 ampere akan terbagi di atas dan di bawah dan itu nilainya tidak akan sama. Nah, bagaimana cara mencari arus yang lewat atas? Nah, arus yang lewat atas atau arus yang 12 ohm bisa dibaca di sini rumusnya. Kita harus nyari dulu V paralel dibagi R cabang dan V paralel itu adalah I total dikali R paralel. Kita lihat tadi R paralelnya adalah 4 ohm. Dan I totalnya adalah 2,5 ampere. Jadi V paralel adalah I totalnya tadi adalah 2,5. R paralelnya adalah 4. Berarti hasilnya 10 volt. Nah, berarti tegangan di sini 10 volt. Tegangan di sini juga 10 volt. Nah, tapi kalau soalnya nanti gabungan belum tentu ya sama ya. Belum tentu kalau ini 10, 10, 10. Enggak. Lanjut. Maka I cabang itu adalah V paralel dibagi R cabang. Karena yang kita tanyakan yang di 12 ohm, maka V-nya adalah 10 dibagi 12. Berarti hasilnya adalah 5/6. Atau kalau cuma 2 gini, kalian bisa pakai cara cepat ada di sininya. Caranya nih. I1 adalah R2 dibagi R1 kali R2 kali I total. Kurang I total. Nah, cara cepat ini ngapalinnya mudahnya gini, lawan dibagi total dikali I total. Nah, karena yang kita cari adalah 12 ohm, maka I pada 12 ohm itu adalah justru jangan pakai 12-nya, pakainya yang 6 per 6 tambah 12 dikali I totalnya tadi ya 2,5. Maka dikali 2,5. Berarti hasilnya adalah 6/18 dikali 2,5. Alias 1/3 dikali 2,5. Nah, dikali 2 semua, berarti 5/6. Nah, hasilnya sama. Silahkan mau pakai cara yang mana. Oke, sebagai contoh ini slide terakhir. Contoh, tentukan tegangan pada hambatan 2 ohm. Tegangan pada hambatan 2 ohm. Jadi yang ditanya V di sini. Yang kedua adalah tentukan arus yang melalui 12 ohm. Jadi arus yang melalui sini. Kita lihat. Tentukan tegangan pada 2 ohm, ini adalah rangkaian seri, dan tentukan arus yang melalui 12 ohm, rangkaian paralel. Nah, langkah yang pertama ingat ya, cari R total dulu. Ingat, ini rangkaiannya adalah rangkaian seri, antara 3 blok 1, blok 2, blok 3. Oke, sehingga kita cari dulu blok 2-nya, kali bagi jumlah, ingat ya, R total adalah 4 kali 12 dibagi 4 tambah 12, yaitu 4 kali 12, jangan dihitung sekali lagi, bagi 16, coret-coret 4, berarti 3. Nah, sehingga di sini adalah 3
ohm. Karena tinggal seri, tinggal jumlahin aja ya. 2 tambah 3 tambah 4. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. Nah, sehingga R totalnya adalah 9 ohm. Tegangannya cuma ada satu, jadi nggak perlu kita cari. Langsung aja 12 volt. Sehingga I totalnya adalah V per R. V-nya tadi 12, R-nya 9. Sehingga disederhanakan dibagi 3, 4/3 ampere. Oke. Step ini selalu dilalui. Jadi kalau menyelesaikan hukum Ohm, selalu ada 3 step ini yang harus dilalui. Nah, lanjutannya adalah nanti tokennya. Lupa, token untuk absen ya. Tokennya adalah hukum Ohm. Bukan OHM, tapi hukum Ohm. OM aja. Oke. Nah, kita lanjut. Ini tokennya, jangan lupa nanti buat absen. Nah, kita lanjut. Nah, yang pertanyaan pertama, tegangan pada 2 ohm. Tadi ingat, kalau mencari tegangan pada seri, itu rumusnya adalah I total kali R seri. Maka, langsung aja I totalnya tadi sudah kita cari. Dari di atas tadi ingat, 4/3. Maka 4/3 dikali R seri. Karena yang ditanyakan 2 ohm, ya 2. Jadi hasilnya adalah 8/3. Kenapa ini seri? Tahu ini seri? Ya, karena nggak ada cabangnya. Sederhana itu. Nah, berangkat ke berikutnya, tentukan arus pada 12 ohm. Oke, tadi ingat ya, caranya adalah R lawan dibagi R total dikali I total. Karena yang dicari yang 12 ohm, kita pakai yang 4 ohm. Maka 4/4 tambah 12 totalnya dikali I total. Sehingga 4/16 I total tadi 4/3. Nah, ini coret aja, habis. Jadi hasilnya adalah 1/3 ampere. Nah, mudah ya sebenarnya ya. Oke, nanti silahkan latihannya ada di absensi. Ada 2 soal atau 3 soal nanti. Belum dibuat soalnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat dan kita segera tetap muka. Terima kasih.